Seorang mu'alaf perempuan yang menjadi Islamis memutuskan bahwa adalah kewajibannya untuk mengebom ibu kota dan mencoba membunuh sebanyak mungkin anggota parlemen. Dalam berita heboh yang gila ini, maksud saya, Baru saja terjadi, FBI mengatakan mereka berhasil menggagalkan potensi rencana teror yang terinspirasi ISIS di New York. Lembaga tersebut mengatakan kepada Fox bahwa mereka telah menangkap seorang wanita asal Albany berusia 35 tahun yang dituduh merencanakan pengeboman ibu kota negara bagian dan membunuh anggota parlemen. Menurut pengaduan pidana, Jessica Bowie bersumpah setia kepada ISIS dan diduga berencana menyembunyikan bom di dalam tas DoorDash dengan harapan dapat menyerang saat para senator negara bagian sedang berkumpul. Gubernur Kathy Hochul diperkirakan akan berbicara dalam 1 jam ke depan, di mana kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang semua ini. oke, jadi pada dasarnya ada wanita berusia 35 tahun ini. Dia adalah wanita kulit putih, dia berasal dari Albany. Dia menghabiskan berbulan-bulan merencanakan untuk mengebom gedung Kapitol negara bagian New York dan mencoba melukai sebanyak mungkin senator. Lalu ingin melarikan diri ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Maksud saya, ya Tuhan, berikut adalah detail yang tidak akan Anda dengar di berita arus utama, yang tidak membicarakan fakta bahwa dia jelas seorang mualaf, dan bahaya dari wanita-wanita yang masuk Islam ini yang sangat ambisius. Ngomong-ngomong, selamat datang di Pushback. Saya Yara Kay, pembawa acara Anda. Pastikan untuk menekan tombol subscribe untuk bergabung bersama kami dalam misi melawan kegilaan ini. Dan saya pikir, serangan teroris yang terinspirasi ISIS oleh perempuan mualaf itu adalah sesuatu yang seharusnya kita lawan. Oke, jadi siapa Jessica Bow? Dia masuk Islam 5 tahun yang lalu. Dia mengambil nama Aisyah Safeh, dan pada musim panas, tahun 2026, sudah mulai memuji peristiwa 11 September, menyampaikan baiat kepada Khalifah ISIS lewat audio, dan memberitahu orang asing di internet bahwa dia ingin meracuni para kafir. Tapi jangan khawatir, dia tidak hanya berbicara di internet dalam kasus ini. Dia memutuskan untuk bertindak langsung. Sebenarnya, benar-benar bertindak. Oke, jadi wanita yang membicarakan hal ini namanya Amy Max. Dia menjalankan organisasi luar biasa yang mengungkap pengambil alihan Amerika oleh Islam. Dan itu sangat-sangat penting. Dan aku adalah sangat mendukungnya. Dan dia menulis di sini. Ini adalah pola yang persis sama yang sudah aku lacak selama bertahun-tahun di seluruh Eropa. Perempuan kulit putih biasa masuk Islam. Mereka menyerap ideologinya dan akhirnya berusaha menjalankan keinginan Islam terhadap negara mereka sendiri. Pola lain yang aku lihat adalah pria Muslim Timur Tengah memanipulasi perempuan-perempuan ini, merayu mereka, memberikan perhatian yang mereka dambakan, dan menggunakan mereka untuk menjalankan keinginan kelompok tersebut. Ngomong-ngomong, ketika kamu melihat perempuan-perempuan ini menganut ideologi yang ekstrim, polanya mirip dengan perempuan liberal yang juga menganut ideologi ekstrim seperti mendukung Lindsay Clancy. Dan ketika kita mendengar tentang perempuan yang pindah ke Afghanistan untuk menikahi orang yang mereka cintai, itu juga bagian dari pola yang sama. Perhatikan bagaimana afidavit FBI tidak pernah menyebutkan siapa yang memperkenalkannya pada Islam. Dia direkrut atau dimanipulasi. Surat itu juga tidak pernah menyebutkan nama masjidnya. Pokoknya, dengarkan apa yang dikatakan Aisyah dengan kata-katanya sendiri. Segala puji bagi Allah atas peristiwa 11 September. Berkelas sekali. Ketika aku bisa hijrah, aku akan meracuni orang-orang kafir ini. Indah sekali. Meledakan otak orang kafir itu indah, menjijikan. Aku ingin menghancurkan sebanyak mungkin gedung dan membunuh para senator saat mereka sedang rapat. Menghancurkan beberapa taut. Tuhanku, aku ingin sesuatu yang benar-benar berhasil. Aku tidak mau mengambil risiko seperti ini hanya untuk membunuh apa? 1 atau 2, 3 orang. Apa gunanya itu? Ya, apa gunanya? Apa gunanya itu, Aisyah? Hampir tidak mungkin itu akan menjadi gedung putih dengan presiden di dalamnya. Tapi itu pekerjaan yang jauh lebih sulit. Jadi, itulah yang ada di pikiranku. Seperti gedung politik terbesar yang aku tahu di sekitar sini. Jadi, dia mengakui bahwa dia ingin pergi ke gedung putih untuk membunuh presiden. Tapi, itu mungkin agak rumit. Jadi, dia akan membunuh sebanyak mungkin senator yang dia bisa. Maksudku, orang kafir perlu tahu. Orang kafir adalah orang-orang kafir yang perlu tahu bahwa kami akan datang untuk mereka. Dan bahwa kami akan menjadikan hukum Tuhan sebagai yang tertinggi. Dan aku harus bertanya kepada sebagian dari kalian. Jika seseorang yang memuji Allah atas peristiwa 11 September, yang percaya pada meracuni orang-orang kafir, yang percaya pada meledakkan otak para penista agama, yang ingin menghancurkan sebanyak mungkin gedung dan membunuh sebanyak mungkin orang. Karena apa yang baik? 2 atau 3 orang. Dan mereka idealnya akan menargetkan presiden. Semua hal ini benar-benar mengingatkan kita pada betapa indahnya agama damai yang dia anut, bukan? Bukankah itu sangat-sangat indah? Bagaimanapun, berikut adalah detail dari apa yang terjadi. Dia melakukan pengintaian berulang kali terhadap gedung Capitol itu, memotretnya dari segala sudut, mengelilingi target, merencanakan untuk menanam alat itu di dalam tas DoorDash agar dia terlihat seperti pengantar makanan. Dia membeli paku, lakban, baterai, dan bertanya pada dirinya sendiri. Dia menamai serangan itu Operation Give the Hood the Boot. Sebenarnya aku tidak tahu apa arti kata ini. Mari kita cari tahu sebentar. Siapapun atau apapun yang disembah, diikuti, atau dipatuhi selain Tuhan, kan? Jadi, pada dasarnya itu berarti seseorang yang tidak melayani Allahnya. Dia meminta pistol tersembunyi agar dia bisa menembak polisi jika mereka mendekat. Dia bilang, jika teman sekamarnya menemukan bom itu, dia akan lukainya. Dia berharap bisa membunuh setidaknya setengah dari 200 orang di dalamnya. Dia mengatakan kepada petugas yang menyamar bahwa dia lebih memilih mati daripada masuk penjara. Dari seorang gadis kecil yang melambaikan bendera Amerika setelah 11 September, hingga stiker menara yang runtuh pada bom paku di gedung legislatif negara bagian. Selebihnya, ideologi yang bekerja. Dia punya stiker tentang 11 September.
Dan omong-omong, inilah si psikopat ini. Oke, ini adalah foto seorang psikopat. Psikopat. Dia terlihat sangat tidak sehat. Dia terlihat sangat sengsara. Maksudku, apa-apaan ini? Mari kita dengarkan apa kata FBI tentang hal ini. Kita berdiri di sini hari ini. Kita hanya tinggal beberapa minggu lagi untuk memperingati ulang tahun ke-25 serangan pada 11 September. Penyelidikan ini menyoroti kenyataan pahit bahwa masih ada musuh yang berniat melakukan serangan teroris di tanah Amerika. Gila. Seperti yang didakwakan dalam berkas pengaduan ini, Nona Bui adalah salah satunya. Anda akan melihat dalam dokumen pengadilan bahwa dia pernah menulis, kutip, segala puji bagi Allah atas peristiwa 11 September. Juga dalam dokumen pengadilan, dia mengatakan kepada sumber bahwa dulu dia adalah seorang garis kecil yang melambaikan bendera Amerika setelah peristiwa 11 September. Dan sekarang dia memiliki stiker menara kembar yang runtuh. Teman-teman, coba renungkan itu. Gimana kamu bahkan bisa membeli stiker menara yang runtuh? Biar ku tebak. Mungkin di toko istana dekat rumahmu. Sekali lagi, Nona Bui tidak hanya ingin membunuh para pembuat undang-undang, dia ingin benar-benar mengacaukan pemerintahan kita. Dan setelah itu, dia berencana melarikan diri dari negara ini dan suatu hari kembali untuk, kutip, melakukan lebih banyak lagi, seperti malam tahun baru di Times Square. Bahkan menyatakan dia akan kembali untuk menyerang Gedung Putih dan Presiden. Tapi hanya setelah dia mengebom gedung Capitol negara bagian. Saya di sini bersama mitra kami untuk mengatakan tidak akan terjadi selama kami berjaga. Biarlah ini menjadi pesan bagi siapapun di luar sana yang melakukan atau mempertimbangkan tindakan kriminal serupa. FBI yang sekarang akan menemukan Anda. Di bawah kepemimpinan tim ini, bersama mitra-mitra hebat kami bergerak lebih tegas dari sebelumnya untuk mengidentifikasi, melacak, dan menangkap para penjahat sebelum mereka dapat melaksanakan rencana yang diduga akan mereka lakukan. Sejak awal tahun 2026, FBI ini telah berhasil mencegah lebih dari 400 individu untuk melakukan serangan-serangan yang diduga seperti itu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kamu lihat, inilah alasan mereka ingin adanya pemotongan dana untuk polisi. Ya, aku tahu polisi tidak sama dengan FBI. Tapi mereka ingin menumbuhkan ketidakpercayaan pada sistem yang bersedia menghentikan mereka agar tidak bisa melakukan serangan-serangan mengerikan. Dan masalahnya adalah, kamu memang punya masalah islamisasi besar di Amerika. Yang berarti, orang-orang ini bekerja dalam kelompok, di komunitas, di masyarakat, dan mereka tidak melapor ke pemerintah. Mereka tidak membocorkan apapun. Dan ya, masih ada saja orang yang cukup bodoh untuk berpikir bahwa kamu tidak bisa melacak semua yang mereka lakukan di internet. Aku selalu terkejut dengan hal ini. Secara harfiah, semua yang kamu lakukan di internet akan selalu terlacak selamanya. Orang-orang bisa menemukannya. Pemerintah juga bisa menemukannya. Selamanya, selama-lamanya, selamanya, selamanya, selamanya. Tapi selain itu, masalahnya adalah, jika kamu akan memiliki semakin banyak komunitas yang percaya pada terorisme, mereka akan bisa berhasil melakukan sesuatu, karena tidak akan bocor, tidak akan menyebar kemana-mana. Ide-idenya secara realistis sejalan. Dan jika kamu benar-benar ingin menangani teror, mungkin kamu perlu menangani ideologi yang mendukung dan mempromosikan teroris, kan? Maksudku, itu tidak terlalu rumit. Setelah penangkapan seorang wanita yang dituduh merencanakan pengeboman gedung Capitol negara bagian New York di Albany, para penyelidik mengatakan bahwa dia berharap bisa membunuh anggota legislatif negara bagian dalam serangan ini, dan bahwa dia memberitahu seseorang di media sosial. Menurut mereka, dalam bahasa Arab, kutipan, puji syukur kepada Allah atas serangan 11 September. Koresponden senior Eric Sean laporkan langsung dari New York. Hai Eric. Hello Martha, dalam kasus ini pihak berwenang mengatakan dia telah mengamati gedung Capitol negara bagian New York, melakukan pengintaian selama berminggu-minggu. Semua ini merupakan bagian dari serangan teroris yang terinspirasi oleh ISIS untuk mengebom gedung Capitol dan membunuh sebanyak mungkin orang. Jadi, ini benar-benar kisah tentang seorang wanita yang masuk Islam 5 tahun lalu. Mengatakan hal-hal seperti, saya suka peristiwa 11 September, dan sebagainya. Itu memang bukan persis yang dia katakan, tapi Anda tahu maksud saya. Dan dia merencanakan serta mengamati lokasi untuk melakukan serangan teroris. Mengklaim bahwa hanya membunuh 2 atau 3 orang saja, itu tidak cukup. Namun orang-orang masih saja diam dan bersikap seperti, tidak. Mereka tidak berusaha mencuci otak perempuan kita. Tidak. Itu sebenarnya bukan masalah. Teman-teman, ini masalah. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.